pujian dan penyembahan yang kami naikkan sore hari ini, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Jamah sentuh hati kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan lawatan Tuhan sore hari ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan di ibadah ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang luar biasa, di mana Yesus ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pastor Peggy Andu Tuhan Yesus yang menyampaikan isi hati-Mu. Taruhkan benih firman di mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditaburkan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kami. Boleh menjadi rema bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar firman yang ditabur sore hari ini boleh bertumbuh, berbuah dan berakar. Sehingga lewat kehidupan kami banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, shalom. Mari berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Mari bawa hadiratnya ke tempat ini. Mari fokuskan pikiran kita 1-2 jam ke depan. Biar kita sungguh-sungguh datang ke hadiratnya. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau Engkau ada di tempat ini menjamah setiap hati kami. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Mari puji Dia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan sekali lagi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut.
takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Tuhan ada di tempat ini untuk melawat engkau, untuk mengurapi engkau, untuk memulihkan keadaanmu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Seluruh hati, jiwa dan pikiran kita sama Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan-Mu. Haleluya. Mari mengucap syukur, mari mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Segala hal sudah Tuhan persiapkan untuk hidup kami. Segala rancangan, segala rencana yang indah sudah Tuhan siapkan. Segala yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sudah Tuhan atur. Haleluya. Layak Kau ditinggikan, layak Kau diagungkan, Raja segala raja. Haleluya Yesus. Besar Kau, besar nama-Mu Tuhan. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan nama-Mu selalu. Haleluya. Haleluya. Inilah penyembahan kami Tuhan, inilah penghormatan kami kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Besarlah Kau untuk selama-lamanya. Haleluya. Tidak ada satu kata pun yang mampu menggambarkan kebaikan Tuhan. Jika kita ada sampai hari ini, kita bisa berdiri sampai hari ini, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan.
layaklah kita ambil waktu sejenak ini untuk sungguh-sungguh datang ke hadirat-Nya. Meninggikan Dia, memuliakan Dia. Satu-satunya Tuhan yang hidup. Satu-satunya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, wonderful. Selamat datang di GBI Rem. Dan kita percaya kita menikmati berkat Tuhan dari tadi. Dan saya juga berterima kasih untuk semua yang melayani, yang terlihat dan tidak terlihat. Kita bersyukur kita boleh ada lagi minggu ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Boleh nggak berikan tepuk tangan yang sudah melayani kita dari tadi. Puji Tuhan, luar biasa. Saya selalu katakan bagi semua yang melayani, jeripayamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Joshua Supit. Saya adik dari Gembala Saudara Paulus Supit. Dan bagi saudara mungkin yang baru pertama kali atau belum lama join di GBI Rem, selamat datang di gereja Tuhan yang luar biasa. Tetapi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Jadi bagi saudara yang belum kenal saya, nama saya Joshua Supit. Saya adalah adik dari Gembala Saudara. Saya hari ini melayani dan mengembalakan juga gereja lokal di Bandungan GBI bernama GBI Forward Living Church. Dan sebuah kehormatan untuk saya ada di sini melayani. Dan gereja pertama saya adalah GBI Rem. Dan saya bersyukur saya boleh hadir lagi hampir 7 tahun bisa untuk ada di mimbar ini. Dan selama 7 tahun saya nggak di mimbar ini, telah banyak hal yang terjadi. Itu sebabnya saya membawa cuplikan kurang dari 1 menit tadi. Karena selama 7 tahun tidak di sini, saya sudah menikah. Tuhan berikan dan titipkan 2 anak ilahi. Sekarang yang pertama anaknya umur 5 tahun. Namanya Joseph Liam Supit. Anak yang kedua itu udah mau 4 tahun. Namanya Conrad Asher Supit. Satu istri yang luar biasa setia melayani sama-sama. Anda mendapat salam dari istri saya, tidak hadir karena ada di gereja yang kami layani. Dan saya bersyukur kita Forward Living Church, kita Rahmat Immanuel Ministry boleh bersama-sama bergerak dalam kerajaan Tuhan dengan satu fokus, melayani jiwa-jiwa milik Yesus. Supaya apa? Semakin waktu bertambah, surga nanti semakin dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Ada amin? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Siap terima berkat firman Tuhan? Amin. Nah di sepanjang bulan Juli ini saya dititipkan Tuhan untuk menyampaikan pesan yang Dia titipkan buat gerejanya, termasuk yang digembalakan oleh saya sendiri. Sepanjang bulan Juli kita bicara tentang attitude, yaitu tentang sikap. Hari ini, minggu ini kita ada di minggu keempat bulan Juli. Minggu pertama lalu saya dititipkan Tuhan berbicara tentang sikap. Sikap yang perlu kita miliki. Sikap kelihatannya kata yang sederhana, simple banget. Tapi enggak seorang pun di antara kita hidup tanpa memiliki sikap. Karena dengan sikaplah tanpa kita sadari hidup kita bergeraknya maju ke depan atau mundur ke belakang. Tanpa sadar, sikaplah yang seringkali mempengaruhi kita. Apakah kita tetap percaya untuk bertahan? Atau bertahan tapi lama-lama mulai merosot dan meragukan bahwa dalam Tuhan ada harapan. Intinya, sikap sangat mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Jadi sikap penting. Dan ternyata Tuhan titipkan minggu pertama di bulan Juli tentang sikap. Satu sikap yang perlu kita miliki apalagi buat kita orang Kristen, orang percaya pengikut Yesus. Yaitu kerendahan hati. Minggu kedua Tuhan titipkan untuk dibagikan tentang sikap selain kerendahan hati. Yang perlu kita punya, perlu kita hidupi sama-sama adalah bicara tentang sikap kompromi. Seberapa di antara saudara yang mengerti arti kata kompromi boleh angkat tangan? Yes, rata-rata kita tahu lah ya,
arti kata kompromi. Dan seringkali orang kalau dengar kata kompromi, biasanya orang langsung kesimpulannya itu negatif. Padahal nggak semua kompromi negatif. Kalau Anda ada di dunia kerja, di marketplace, di dunia bisnis, nggak mungkin Anda berhubungan as an entrepreneur, Anda sebagai seorang businessman, Anda yang bekerja, nggak mungkin hidup tanpa kompromi, berbisnis tanpa kompromi. Karena kompromi juga mempengaruhi seluruh area kehidupan kita. Kompromi nggak selalu buruk. Karena seringkali ujung dari kompromi adalah adanya damai, adanya kesepakatan, adanya musyawarah. Tapi orang Kristen, orang percaya ada beberapa hal yang nggak boleh dikompromikan. Di kehidupan kita, salah satunya nomor 1, jangan pernah mengkompromikan kebenaran firman Tuhan. Setuju nggak? Saudara boleh kompromi yang lain. Dengan teman kerja, antara atasan bawahan, bawahan atasan, kita yang masih di college. Kita dengan dosen, ya kita bisa kompromikan beberapa hal. Kita dengan orang tua kita, kita yang lagi mungkin sebagai couples, pengantin baru. Ada banyak hal yang perlu dikompromikan di kehidupan sehari-hari. Tapi ada hal-hal yang gak boleh dikompromikan. Jangan kompromikan kebenaran firman Tuhan. Jangan kompromikan selanjutnya apa? Kekudusan. Kelihatannya sepele. Tapi saya percaya Tuhan titipkan di bulan Juli ini untuk kita sama-sama diingatkan kembali. Esensi kehidupan kekristenan kita. Sehingga waktu kita tadi nyanyi sama-sama kan, lagu sebelum firman ingat gak? Pujian kita sebelum firman. Refnya aja katakan apa? Ku mau sepertimu Yesus. Emang sih sebenarnya ini sederhananya. Goalnya orang Kristen. Entahkah kita hadir hari ini sebagai generasi, kita para orang tua, kita generasi muda, kita pasangan baru, kita bahkan mungkin baru menjadi Kristen. Tapi terlepas daripada titik iman saudara ada di mana mengikuti Yesus, dengar baik. Goal terutama kita, tujuannya selalu bisa hidup menjadi seperti Yesus. Amin. Nggak mudah karena saya gembala. Saya melayani tiap hari jemaat di gereja lokal saya juga quite busy. Dari sakit penyakit, hubungan rumah tangga, sampai pinjaman online. Semua Kristen. Semua setia gereja. Semua setia komsel. Tapi kalau orang dalam masalah dan pergumulan, rata-rata 80% emosi, kestabilan pikiran batin hidupnya rata-rata sama. Tetap aja kalau lagi ada masalah keuangan, masalah kesehatan berat, dikejar-kejar bayar hutang, sekuat-kuatnya fisik saudara, tetap saudara tiap hari akan melewati yang namanya rasa takut, khawatir. Yang berujung kepada stres dan depresi. Tapi bedanya kalau kita hidup bergereja sungguh-sungguh. Saudara dalam gereja lokal yang baik. Saudara serahkan hidup saudara sungguh-sungguh ada di GBI Rem. Saudara mengizinkan para pemimpin-pemimpin rohani di sini menuntun saudara, membimbing saudara, menjaga, mendoakan saudara. Saya gembala, jadi saya bisa bilang, saya beritahu sama saudara, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang terbesar daripada apapun. Karena pada akhirnya di atas kayu salib, dia sudah kalahkan dunia. Serangan, masalah, persoalan silih berganti datang. Tapi kehormatan kita sebagai gereja Tuhan adalah waktu kita bisa beribadah seperti siang ini. Kita tahu bukan tentang siapa yang lagi kita dengar. Siapa yang dari tadi melayani kita. Tapi hal yang terbaik setiap kali kita bisa datang ke gereja karena kita tahu. Di tempat ini, siang hari ini, Tuhan Yesus sendirilah yang dari tadi melayani kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah minggu ini, itu tadi baru previewnya doang. Nah saudara siap-siap catat. Minggu ini Tuhan titipkan satu pesan baru. Pada
Ini luar biasa saudara, spesial. Karena harusnya saya sampaikan pesan ini di gereja saya sendiri. Tapi nanti saya baru sampai nanti jam 1 di Soho Capital. Sikap yang perlu kita perhatikan. Kita belajar sama-sama. Dan kita miliki sama-sama. Dan jangan dilepas sikap ini. Karena semua kita perlu miliki. Yaitu takut akan Tuhan. Bisa katakan sama-sama dengan saya 2, 3. Takut akan Tuhan. Kalau kita tulis semua hari ini seluruh persoalan pergumulan kita masing-masing pasti beraneka ragam, even myself. Nggak ada orang hidup tanpa masalah dan persoalan. Entahkah dia lagi bergumulnya berat banget, atau juga mungkin seseorang lagi mengalami kebaikan kasih Tuhan di kehidupannya oleh karena ada doa-doa yang dijawab. Tapi perjalanan kehidupan iman kita, seperti pujian tadi, kalau mau hidup menjadi seperti Yesus, jangan ketinggalan, kehilangan sikap ini. Takut akan Tuhan. Seringkali waktu kita lagi menikmati kita lupa itu sifat manusiawi. Waktu semua lagi ada di comfort zone, di zona aman. Lagi gak ada tantangan, lagi gak ada tekanan. Ya kita berjalan dalam rutin agenda kita yang padat, yang bagus, teratur. Tapi sometimes kadang-kadang waktu segala sesuatu terlalu rapi, terlalu teratur. Kita mulai menjalani hidup dalam rutinitas. Nggak ada yang salah dengan rutinitas, nggak ada orang sukses kalau tidak punya rutinitas. Tapi kalau rutinitasnya fokusnya hanya tentang kelangsungan hidup aja hari demi hari, minggu demi minggu, dan lupa bahwa sebenarnya panggilan kesempatan hidup terbaik yang termulia kita punya adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan nggak ada cara lain menyenangkan hati Tuhan. Bayar harga. Pikul salib, jaga pertobatan, bisa jatuh bisa bangkit lagi. Hari ini saya tadi baru dengar kesaksian, ya Daniel, siapa namanya hari ini kesaksian tadi saya dengar di multimedia. Frisley, 4 tahun gak ke gereja, menjauh, hidup bagus, kerjaan bagus. Secara jasmania dia bisa punya apa yang dia mau di masa muda dia. But 4 years dia tinggalin Tuhan. Dia gak kemana-mana sih, gak menyembah Tuhan yang lain. Gak ke gereja doang 4 tahun, tapi 4 tahun. Online enggak juga. Udah terlalu enak. Udah terlalu nyaman. Why? Ada confident. Ada rasa percaya diri, ada skill. Tapi kan lama-lama lupa, skill itu sebenarnya semua pemberian Tuhan. Hari ini kita bisa bangun, bahkan kita datang ke gereja, ke Ciputra, naik lift ke lantai 6, entahkah mau lewat hotel, selamat di sini juga karena Tuhan yang melindungi, amin. Tapi kita suka lupa. Manusiawi. Nah, makanya hari ini kita di gereja diingetin lagi. Karena kadang-kadang bukannya Tuhan gak sanggup, mana mungkin Tuhan gak sanggup. Bukan telinganya gak tajam, bukan tangannya kurang panjang. Dia mah sanggup, dia Allah, dia Tuhan. Dia sanggup, bagi dia tidak ada yang mustahil. Tapi seringkali tahu gak sih Bapak Ibu? Tuhan bukannya gak mau mengubah masalah, mengangkat masalah, memperbaikinya. Tapi seringkali Tuhan mau lebih dulu berbicara ke hidup hati kita lebih dulu. Karena dia tahu seringkali yang perlu dirubah bukan masalahnya. Yang perlu diperbaiki bukan tantangan yang lagi kita hadapin. Tapi di dalam sini dulu. Kenapa? Sopan hidup hati kita sama Tuhan udah kurang. Greget, spirit, disiplin spiritualnya kita sama Tuhan udah kurang. Nah itu semua dibungkus dengan satu kata,
Takut akan Tuhan. Saudara yang kemarin minggu lalu jam 11 datang boleh angkat tangan. Yang minggu kemarin datang jam 11 boleh angkat tangan. Biar saya lihat. Yang khotbah siapa? Pak Pengki. Judul khotbah apa? Original. Saya nggak datang aja saya tahu. Original. Mau original. Perhatikan kata Pak Pengki. Apa yang pertama? Respon. Yang kedua, keputusan. Yang ketiga, sikap hati. Semua itu kalau dihidupi sehari-hari, itu gak bisa dibagi-bagi. Semua harus jadi satu kesatuan. Gimana bungkusnya? Gimana jaganya? Satu sikap. Takut akan Tuhan. Bisa gak kasih tahu kiri kananmu? Dia ngomong bener juga loh. Kita harus punya hati takut akan Tuhan. Kalau enggak, kan Alkitab bilang dunia enggak semakin lebih baik. Saudara setuju enggak? Dunia enggak akan semakin lebih baik. Saya minggu lalu dengar kakak saya khotbah di sini. Khotbahnya tentang perjalanan dia ke Amerika kan. Dia cerita betapa buruknya Amerika. Indonesia juga lebih buruk lagi, sama. Kenapa? Dunia enggak akan lebih baik. Makanya kita bilang tuaian banyak, pengerja sedikit. Itu sebabnya kita jemaat GBI Rem, kita harus berlomba. Kita harus berlomba. Untuk apa? Menjaga tuaian. Kita berlomba untuk menjadi alat Tuhan yang hidup. Kita berlomba untuk hidup keluarga kita dimanapun kita berada, di karir, di marketplace, di rumah, di kampus, di lifestyle, di hobi, di komunitas. Dimanapun kita berada, kita tetap jadi garam dan terang. Saudara boleh sukses, saudara boleh keren kata Tuhan, silakan. Saudara mau jadi orang yang paling hebat, please do so. Tapi Lukas 6 katakan, apa gunanya Anda punya semua kalau Anda gak kaya dulu dalam saya. Dan Tuhan bilang, kalau saya ambil hari ini semuanya dari kamu. Semua yang kamu punya hari ini kamu titipin ke siapa? Nggak ada. Intinya apa? Intinya balik ke Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saya menantang, saya mengajak gereja GBI Rem Citralen di tempat ini. Jangan hanya datang beribadah bergereja. Tapi jadilah jiwa-jiwa yang militan. Jadilah jiwa gereja Tuhan, orang-orang tua, anak-anak muda yang mantap, kuat imannya. Dan berani berbicara tentang Yesus di luar sana. Kan tadi saya bilang, masalah silih berganti. Semua kita punya tetesan air mata. Senormal-normalnya kita kalau masalah berat datang lemes juga, stres juga, takut juga. Udah doa, tetap aja khawatir. Karena kita manusia. Tapi kita percaya. Kita punya Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu yang kita rayakan. Makanya 2 Timotius 1 ayat 7. Apa yang Alkitab bilang? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara tahu 2 Timotius, surat Timotius ini yang tulis bukannya Timotius. Surat Timotius ini yang tulis adalah Rasul Paulus menulis surat untuk anak didiknya. Siapa namanya? Timotius. Kenapa Rasul Paulus tulis surat kepada Timotius anak didiknya? Spesial, bahkan di 2 Timotius 1 ini judul perikopnya di Alkitab saudara. Itu bicara tentang nasihat untuk bertekun. Kenapa Paulus tulis surat lagi kepada Timotius untuk bertekun? Karena Paulus melihat dalam perjalanan imannya Timotius mulai agak kendor. Mulai agak enggak fokus. Dan mulai enggak stabil. Tapi karena Timotius adalah anak didiknya. Bahkan bukan hanya Timotius, tapi mamanya Timotius, neneknya Timotius. Kalau saudara baca firman Tuhan ini, keluarganya Timotius itu emang keluarga yang sudah menjadi pengikut Kristen yang luar biasa setia. Makanya Timotius sejak kecil sudah belajar pengajaran Yahudi dalam pelajaran di bait Allah.
Dan dia menjadi salah satu anak muda yang pinter. Dan dibawa oleh Paulus dalam pelayanannya Paulus. Tapi waktu Paulus di penjara, waktu Paulus mengikut Tuhan kemana dia lagi suruh pergi ke daerah lain di Eropa, Timotius dalam pergaulan sehari-harinya mulai ada perubahan, mulai kendor, mulai gak setia, mulai gak ikut lagi apa yang telah dilakukan selama ini. Dan diajarkan oleh mentornya Paulus. Makanya Paulus tulis surat, nyemangatin lagi, kuatin lagi. Kenapa? Karena suara Timotius sudah mulai gak terdengar. Timotius sudah mulai gak mengajar lagi. Makanya ditegur, dinasehatin supaya tetap tekun. Karena Paulus bilang Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi kita perlu takut kepada Tuhan. Karena bayangkan apabila orang tidak mempunyai rasa takut, mereka akan berani melakukan dosa tanpa rasa takut. Dosa itu bukan hasil akhir. Sin itu artinya, dosa itu artinya you miss the target. Itu arti kata dosa. It doesn't matter saudara kalau mau memanah, saudara panahnya dari jarak dekat atau saudara panahnya dari jarak jauh, kalau mata panahnya tidak menuju target itu artinya meleset. You are fail. Itu artinya dosa. Sekali lagi, dosa itu artinya you miss the target. Entahkah saudara nembaknya manahnya itu dari jarak dekat, atau saudara manahnya dari jarak jauh, kalau anak panah saudara tidak masuk ke titik target, you missed it. Anda gagal. That's sin. Artinya apa? Dosa itu bukan hasil akhir. Dosa itu adalah proses perjalanan iman kita waktu mulai nggak di jalurnya lagi. Melenceng. Nggak sesuai. Nggak selaras, nggak se-align. Dan kita akan miss target. Dan dunia ini yang kita hidupi nggak pernah bantu kita otomatis supaya kita jalannya selalu kena ke target. Yang setuju katakan amin. Penuh godaan. Mau ibadah aja untuk serius gampang atau susah? Susah-susah gampang. Kenapa? Untuk ibadah serius perlu fokus. Apalagi saudara mau melayani nih, semua yang melayani. Nggak gampang. Pasti harus bayar harga. Tempat saya melayani di Soho Capital, baru selesai itu 5:30 pagi tadi. Dari kemarin, Sabtu itu ada belasan volunteers yang standby. Volunteers itu sukarelawan yang melayani gereja tidak dibayar. Belasan. Apakah mereka menganggur? Tidak. Mereka ada yang kerja, punya anak kuliah yang masih kuliah juga ada. Tapi kenapa mereka mau melakukan itu? Karena mereka melatih diri mereka untuk percaya bahwa melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka untuk orang lain. Itu menyenangkan Tuhan. Itu namanya bayar harga. Tapi mereka gak punya spirit itu kalau gak ada satu sikap ini. Takut akan Tuhan. Makanya apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan yang benar? Yang pertama, rasa takut akan Tuhan adalah sadar penuh bahwa kita tidak mau mengecewakan dan mempermalukan Tuhan. Saya berdoa, biar kita sama-sama melanjutkan perjalanan iman bulan Juli kita ini. Di sepanjang tahun 2023. Punya hati, Tuhan sorry ya kalau 6 bulan terakhir ada hal-hal di hidupku yang mungkin mengecewakan, menyakiti, sorry banget. Gak pernah sekali-kali kami mau berontak, mau melawan. Tapi aku berdoa Tuhan, kita doa sama-sama. Supaya sampai tahun ini selesai kita tahu Tuhan udah ada di ujung tahun. Tapi biar kita datang kepada Dia dengan hidup yang bersih, hati yang bersih, dan menyenangkan Dia selalu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Apapun kondisi kehidupan kita, Dia Maha Pengasih. Kalau hari ini kita ada di rumahnya, percaya aja Anda akan pulang turun lagi, entahkah Anda ke mall atau pulang.
tidak ada satupun yang datang hari ini jam 11 tidak diberkati Tuhan. Mujizat dari tadi sudah terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Artinya apa? Kalau kita punya rasa takut, sadar penuh bahwa tidak mau mengecewakan, tidak mau mempermalukan Tuhan. Makanya kita setianya kita nggak tergantung perasaan. Hari ini kalau saudara dituntut untuk setia terhadap apapun ditanggung jawab hidup saudara. Mungkin dengan keuangan, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan kerjaan. Mungkin ada dituntut kesetiaan di kehidupan tanggung jawab hobi saudara, di komunitas saudara. Pastikan aja saudara menjadi pribadi yang tidak jadi batu sandungan. Salah satu cara untuk setia, jangan tergantung mood atau perasaan. Makanya Tuhan bilang kalau kamu dapat kerjaan, jangan fokus besar kecil. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nanti kalau kamu disiplinnya kelihatan, dari yang kecil sepele aja disiplin, jangan khawatir promosi datangnya dari Tuhan. Yang penting jadi anak Tuhan jangan pernah lupa. Karena saya ingat khotbahnya Pak Pengki, mungkin 15 tahun yang lalu. Saya ingat betul Pak Pengki pernah bilang begini, hidup ini seperti sekolah. Kalau sekolah, saya percaya kalau kita sekolah. Kan Pak Pengki bilang hidup ini seperti sekolah. Kalau sekolah artinya harus naik kelas. Yang gak boleh orang Kristen hidupnya, jalanin hidup di kelas yang sama terus. Katakan beritahu pada kiri kananmu, kita harus belajar naik kelas. Artinya apa? Jangan sama mulu. Rindukan sesuatu yang baik. Rindukan sesuatu yang berdampak. Greater. Rindukan. Yang gak boleh sombong. Yang gak boleh menyalahgunakan. Tapi selama untuk kemuliaan Tuhan, saudara sering katakan, semua kita adalah biji mata Tuhan. Kita itu berharga. Makanya hati-hati jika saudara mengatakan atau berbicara tentang diri saudara sendiri. Jangan gunakan mulut saudara untuk memperkatakan hal-hal yang tidak bagus, yang tidak benar, tidak positif terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Kita perlu sadar bahwa kita harus mau untuk tidak mengecewakan dan mempermalukan Tuhan. Supaya fokus kita nggak tergantung sosok siapapun. Salah satu cara tidak mengecewakan Tuhan, salah satu cara untuk tidak mempermalukan Tuhan, punya fokus. Katakan sama-sama fokus. Nggak gampang. Fokus adalah salah satu tindakan yang paling tidak mudah. Iblis paling takut kalau anak Tuhan punya jiwa fokusnya kuat. Iblis paling gemeteran. Tapi fokus adalah salah satu pekerjaan tindakan yang paling susah. Gak gampang. Bayar harga, disiplin. Makanya saya kasih tadi cuplikan. Waktu saya mau nikah dengan pasangan saya, 99% di pihak pasangan saya berkata jangan nikah sama saya. Waktu saya memimpin gereja, banyak banget orang bilang gak akan berhasil. Tapi saya beritahu sama Bapak Ibu, hari ini Tuhan titipkan saya 2 anak. Hari ini gereja yang Tuhan percayakan untuk kami rawat, kami hidupi sama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Bisa dibilang salah satu kami gereja yang sehat dan kuat. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan mau melakukannya bagi siapapun yang percaya bahwa dia sanggup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Gampang gak gampang. Kalau di Instagram itu cuma Instagram jangan mau percaya. Tapi biasanya di Instagram saya isinya benar semua. Tapi no. I am fasting. Jaga kekudusan. Jaga kesucian. Jaga keuangan. Jaga disiplin. Jaga pergaulan. Jaga kekudusan. Jaga kemurnian. Sanggup membedakan. Dan jaga keseimbangan. Kenapa? Karena gak mudah seperti pujian tadi. Kalau goalnya itu mau menjadi sepertimu Yesus.
Tapi kalau kita bergereja sama-sama, setiap minggu kita datang lagi, setiap minggu kita ketemu lagi, bergandengan tangan, tiap minggu kita ada doa misalkan. Anda punya komsel, Anda punya small group. Sekuat-kuatnya iblis berencana untuk menghancurkan masa depan atau tahun ini di hidup kita. Bersama Tuhan tahun 2023 akan tetap lebih baik daripada tahun kemarin. Jangankan tahun ini, sebentar lagi Juli akan berlalu. Tuhan sanggup buktikan bulan ini tetap akan lebih baik buat saudara daripada bulan kemarin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan pernah anggap sepele kuasa Tuhan sebab Dia sanggup. Gimana caranya untuk tidak mengecewakan dan mempermalukan Tuhan? Semangatnya enggak tergantung yang jasmaniah aja. Makanya sikap takut akan Tuhan itu penting. Kalau hidup kita ini semangatnya hanya yang jasmani doang, terlalu akan banyak kejadian di hidup kita yang membuat kita drop. Membuat kita lemes, gak percaya, kecewa, marah, dendam, pahit. But it happens though. It happens to humans. It happens to us. Gak semua orang bisa punya nasibnya bagus. Tapi satu hal yang kita percaya, Dia Allah yang maha besar. Dia yang berjanji anak-anaknya tidak sekali-kali akan dipermalukan. Bad things can happen to us. We are human. But if you have a good church, if you have a local church seperti gereja ini, you trust this church. Apa yang bisa saya sampaikan? Bertumbuhlah di gereja ini. Pakai gereja ini supaya iman kerohanian sudah terbukti baik di luar sana. That's our job. Itu sebabnya kenapa takut akan Tuhan penting. Karena pada akhir yang menilai hidup kita bukan manusia. At the end. Bahkan tiap hari tanpa kita sadar. Tuhan yang maha tahu dan maha besar memperhatikan hidup kita setiap saat. Rasa takut yang benar yang kedua adalah, ya udah, of course, benci kejahatan. Amsal 8 ayat 13 kita baca sama-sama yuk. Amsal 8 ayat 13. Kita baca sama-sama 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita berdoa kita dijauhkan dari ini semua, amin. Pelan-pelan it's okay, step by step. Yang penting jangan tinggalkan gereja. Beritahu pada kiri kanan, kasih tahu, jangan tinggalkan gereja ini. Setia, katakan kepada kiri kananmu, setia dan bangun gereja ini. Kasih tahu kepada kiri kananmu, setia dan bangun gereja ini. Saudara tahu nggak apa yang terjadi kalau kita punya rasa takut akan Tuhan di hidup kita? Apa yang terjadi? Karena Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12 bilang apa? Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini kehormatan kita hidup. Doesn't matter, saudara, bisnis seperti apa, kehidupan ibu rumah tangga kita di sekolah, kita di kampus. Selama kita milik Kristus, selama kita bernafas, kehormatan kita adalah hidup mengasihi Tuhan. Stimulusnya, pengingatnya, dibungkusnya apa? Ya itu tadi sikap itu. Harus ada takut akan Tuhan. Dan kalau kita bisa ada di situ, yang pertama yang terjadi, kita akan gampang menyadari dan cepat peka kalau kita berdosa dan berbuat kesalahan. Ini penting banget. Yang pertama, kita gampang menyadari dan cepat peka. Karena gak ada yang sempurna di ruangan ini. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita cepat ingat, langsung berubah, segera perbaiki diri, gak gengsi, gak keras, gak bebal, Tuhan pasti tolong. Karena buat Tuhan gini, lebih baik aku bertindak sekarang, cepat sembuhnya, supaya lewat Dia ada banyak kesaksian. Makanya saya berdoa, saudara pakai gereja ini supaya apa? Membantu kehidupan jiwa kita. Dibentuk lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman, lewat setiap pelayanan kita sadar. Kita gak bisa hidup sendirian. Because we are not perfect. Kita harus saling pegangan, tolong menolong, saling membantu karena kita punya tujuan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua,
Apa yang terjadi bila kita punya rasa takut akan Tuhan? Keadaan kita senantiasa menjadi lebih baik. Wonderful. Puji Tuhan. Kelihatannya sepele ya. Siapa yang mau kehidupannya menjadi lebih baik? Boleh angkat tangan. Ya, amin, haleluya, terjadi buat Bapak Ibu semua. Mau punya takut akan Tuhan? Jadikan dia terbesar di hidup ini. Jangan terlalu membanggakan manusia. Jangan terlalu membesar-besarkan yang gak perlu dibesarkan. Tapi berbangga, berbesar, bermegahlah dalam Tuhan. Di saat orang-orang lain tidak melihat Bapak Ibu, bawalah segenap kehidupan bakti waktumu. Dedikasikan, depositkan setiap waktumu yang terbaik. Walaupun orang tidak lihat. Tapi persembahkan waktumu bagi dia. Maka waktu engkau diutus Tuhan keluar dari rumah, dari tempat tinggalmu. Kemanapun engkau pergi. Engkau akan terkaget-kaget. Tangan Tuhan yang besar bukan hanya melindungi. Tapi memberkati hidup, masa depan dan keluargamu juga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya Ulangan 6:24 tuh dari awal udah dibilang gak berubah. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu. Dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita. Supaya ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Yang ketiga yang terjadi kalau kita punya takut akan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalannya. Percaya. Percaya, jangan pilih jalan pintas. Percaya keadaanmu hari ini, percaya keluargamu, percaya kondisimu. Jangan salahkan siapapun, sebab dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nggak mungkin salah Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah main-main dengan hidup kita. Kita yang terus perlu bergairah, bersemangat, fokus. Pakai tadi, fokusnya nggak boleh tergantung hal-hal yang jasmani doang, semangatnya nggak boleh. Makanya spiritual kita perlu dibangun. Perlu dilatih. Makanya jangan tinggalkan gereja. Terus beribadah. Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti dilakukan oleh beberapa orang. Menjelang kedatangannya. Tapi marilah engkau saling mendoakan, menasihati. Menjaga. Kita harus saling mendoakan. Membiarkan hidup kita berkembang dalam pengetahuan Tuhan. Cari firman. Yang gak boleh kompromikan kebenaran firman. Saudara cari tahu firman. Cari tahu kebenaran. Cari tahu esensinya. Miliki dan hidupi. Maka Tuhan akan tunjukkan jalan buat saudara. Saudara mungkin lagi merantau di Jakarta. Tetap di tempat saya melayani. Ada puluhan yang merantau. Tapi ya sama seperti saudara lagi mendengar siang ini. Semua yang merantau didisiplinkan sama. Bisa pulang tuh. Bisa pulang. Yang ikut saya hari ini, salah satu dari multimedia yang bantu ini namanya Daniel Timbuleng. Ada 2 Daniel di multimedia. 2 Daniel, Michael, Jimmy, siapa lagi? Fanny, Leo. 7. Dari 7 ada 1 yang saya bawa untuk bantu saya hari ini. Namanya Daniel Timbuleng. Boleh saya share sedikit tentang kamu? Saya ngomong ini gak mau share kamu di mobil. Enggak, saya tadi ngomong ke kamu gak bahwa saya mau share tentang kamu di mobil. Enggak ya, oke. Jadi saya share tentang kamu ya. Umur 38 tahun, Daniel Timbuleng. Gereja pertama juga gereja Rem. Broken home, latar belakang broken home. Secara finance, parah. Hidupnya penuh bully. Dari dulu ikut di Lumire, Atrium Senen. Sekarang umur 38 tahun. Kerjaannya dihina. Diledekin, broken family. Finance gak usah ditanya. Buat makan aja minta ke teman. Jadi artinya cukup tough masa muda hidupnya. Tapi saya kasih tahu sama saudara hari ini. Kamu menikah kapan? 2 tahun lalu. Hari ini dia dikasih Tuhan anak. Anak, istrinya banker. Chinese Lampung. Sekarang tinggal di apartemen Mediterranean. Mana namanya nih? Kita? Oh iya. Ini di sebelah.
punya kerjaan, kontraktor interior. Dan dia yang tadi bilang sendiri saya di mobil, pastor saya kerjaan lagi banyak banget. Kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Kemarin saya baru lihat dia punya telepon. Waktu saya mau minta tolong dia untuk bantu saya hari ini, saya lihat dia punya status di WA-nya dia, God is my law. Saya kaget, God is my law. Tapi you know what? Dia terima di hidupnya. Lebih dari apa yang dia bisa pernah bayangkan. Sekarang dia menopang papanya kan? Dan kamu nopang papa kamu kan? Dan menopang keuangan adik-adiknya. Saudara mau bilang apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal saudara mau, asal saudara percaya, bekerja sama-sama Tuhan, waktu Tuhan akan tiba. Tuhan hidup. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Saya berdoa hari ini. Apa yang lagi saudara doakan di tempat ini? Apa yang lagi saudara minta sama Tuhan? Kalau saudara percaya siang ini meminta sama Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan siapkan. Kalau Daniel Timbuleng. Oh, Dan, saya didik kamu keras gak? Hah? Keras. Saya didik kamu keras gak? Saya didik rohani kamu keras gak? Yang terima didikan keras, kamu atau banyak semuanya? Hampir semuanya. Saudara, di luar sana hidup keras. Begitu banyak orang-orang perlu pelayanan. Saya nggak kasih dia mic untuk ngomong di sini. Kenapa? Karena saya tahu dia gemeteran pasti. Tapi kasih ke dia orang yang putus asa dan hilang harapan. Biarin ketemu sama dia di Starbucks. Karena sudah berkali-kali dia dan timnya. Even yang mau bunuh diri. Nggak jadi. Karena dalam Yesus ada harapan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara datang ke sini beribadah. Tuhan bawa saudara dari manapun Anda berada. Karena dia pengen memberkati saudara. Dia pengen jawab doa saudara. Doa saya. Kalau saudara masih punya kesempatan. Yuk jalani sisa waktu yang ada. Even kita hari Minggu ini selesai. Saudara mungkin akan pergi makan, pergi ke rumah keluarga. Atau ada waktu yang saudara pengen jalanin dengan teman-teman. Tapi hargai Tuhan. Hormati Tuhan lebih daripada apapun. Dan jangan pernah lupa. Bahwa Tuhan mau pakai hidup saudara. Tuhan mau pakai hidup saudara. Dan bagi Tuhan, dia sanggup menjawab. Pelan-pelan. One at a time. Tapi dia sanggup sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Mintalah. Dan waktu saudara mau sungguh-sungguh. Maka saya percaya. Di gereja ini. Saudara alami pribadi Tuhan. Dan waktu saudara mengalami pribadi Tuhan. Saudara akan punya kekuatan untuk memperbaiki diri kita. Semangat terus setia. Kalau saya mau kasih cerita kisah saya lebih panjang lagi. Tapi kayaknya katanya 12:30 udah harus selesai. Jadi kayaknya udah cukup. Nanti kalau saya diundang lagi, saya kasih cerita saya. Ini saya kasih cerita yang baru saya ajak. Bayangin, saya tahu banget hidupnya penuh bully. Untuk makan aja susah setengah mati. Dulu ngarepin makan dari kalau ikut pelayanan dapat dapat PK. Beli makan di Senen. Bagi 2. Gak punya kerjaan. Nganggur. Asal ikut teman. Tapi satu hal saya tahu. Daniel tidak pernah tidak ke gereja. Seperti statement di telepon dia. God is my law. Terus ada tulisan Yahudi apaan gitu. Artinya apa? Oh itu artinya. Udah jangan Yahudi amat. Indonesia aja. Tapi waktu dia punya hati sungguh-sungguh takut Tuhan. Apa yang dia doakan, apa yang dia minta, Tuhan beri lebih dari yang dia bisa bayangkan. Maka siang ini
lebih dari yang saudara kira dan saudara bayangkan. Ibadah jam 11 ini menjadi salah satu ibadah jam 11 terbaik di hidup saudara. Karena Tuhan menjawab doa-doamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri.